Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-115. Video saya yang ke-115 ini akan membahas langkah-langkah tindakan di dalam respon KRPM bagi daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi. Ini merupakan video ke-39 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti pedoman P2 COVID-19. Yuk kita bahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam respon KRPM bagi daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengadaptasikan dan menerapkan langkah-langkah tindakan dari kesiapsiagaan terhadap masalah yang dihadapi di atas. Kemudian membangun dan atau memelihara kepercayaan dengan masyarakat atau kelompok melalui komunikasi dua arah secara rutin dan melibatkan secara berkesinambungan untuk menghindari kesalahpahaman, kesalahan informasi, isu, rumor, hoax, dan pertanyaan yang sering diajukan. Mendorong orang untuk melakukan upaya pencegahan atau perlindungan dari penularan wabah. Mengelola harapan dan mengkomunikasikan ketidakpastian. Mengkoordinasikan dan mendorong kolaborasi di antara para mitra atau pemangku kepentingan. Mengkaji persepsi risiko awal dari masyarakat yang terkena dampak dan yang berisiko. Memberikan informasi dan panduan secara berkesinambungan, meliputi sistem komunikasi risiko, kemudian koordinasi internal dan kemitraan, komunikasi publik dan pemberdayaan masyarakat, mengatasi ketidakpastian atau persepsi dan manajemen informasi yang salah, yang semuanya akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah sistem komunikasi risiko. Sistem komunikasi risiko ini meliputi menyesuaikan rencana KRPM yang sudah tersedia untuk segera dilaksanakan dan mengaktifkan tim KRPM. Kemudian berikutnya mengidentifikasi dan mengaktifkan juru bicara untuk keadaan darurat. Lalu menyusun jadwal untuk kegiatan dan produksi komunikasi atau strategi komunikasi. Selanjutnya memantau kegiatan tanggap KRPM dengan mengidentifikasi proses untuk menunda merilis informasi yang dapat menciptakan kebingungan di masyarakat yang terdampak wabah. Selanjutnya kita akan bahas koordinasi internal dan kemitraan. Koordinasi internal dan kemitraan itu meliputi mengaktifkan SOP untuk melaksanakan KRPM, berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra pemerintah serta swasta. Selanjutnya menjalin hubungan untuk operasionalisasi KRPM di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Ketiga, menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk komunikasi internal ke setiap kementerian, lembaga, dan eksternal kepada publik. Selanjutnya melakukan koordinasi untuk menyiapkan pesan, konsistensi informasi, dan penyebaran kepada publik. Berikutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik meliputi mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan. Memutakhirkan data dan informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis risiko. Kemudian segera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Ini untuk mengelola ketidakpastian. Lalu menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif
secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Kemudian mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi langkah-langkah menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Lalu memetakan publik penerima pesan yang tanggap cepat komunikasi. Misalnya, masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Selanjutnya, menerjemahkan materi KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. Selanjutnya, menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain. Dan jejaring komunitas yang ada, misalnya organisasi kemasyarakatan, LSM kesehatan, kelompok perempuan, misalnya PKK, organisasi perempuan yang lain, misalnya Muslimat maupun Aisyah, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat atau penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi ketidakpastian, persepsi, dan manajemen informasi yang salah. Mengatasi ketidakpastian, persepsi, dan manajemen informasi yang salah meliputi mengkomunikasikan informasi yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh publik dengan menjelaskan sampai sejauh mana ketidakpastian yang terjadi. Lalu mengaktifkan pemantauan pemberitaan dan isu atau rumor, memverifikasi data pemantauan, dan menjalankan mekanisme tanggap KRPM. Mengaktifkan pemantauan pemberitaan dan isu rumor serta memverifikasi data pemantauan dan menjalankan mekanisme tanggap KRPM itu melalui beberapa langkah, yaitu memantau pemberitaan dan isu atau rumor di media massa dan media sosial, hotline, informasi dari umpan balik petugas kesehatan kepada pasien dan kelompok masyarakat, serta memberikan tanggapan umpan balik untuk menyesuaikan dengan strategi peningkatan kapasitas KRPM. Lalu menggerakkan para influencer dan jejaring atau komunitas masyarakat sebagai kelompok anti-hoax atau isu dan pemberitaan yang bohong atau belum terbukti kebenarannya untuk melawan hoax dan menyebarkan berita baik atau benar terkait COVID-19. Selanjutnya, membuka saluran komunikasi dua arah untuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui hotline atau call center dan media sosial resmi pemerintah dan atau saluran komunikasi yang lebih banyak disukai oleh masyarakat, termasuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait berita bohong atau hoax wabah, seperti surel aduan@mail.kominfo.go.id. Berikutnya, kita akan membahas para pelaku komunikasi agar memberi perhatian dan prioritas pada tujuan perubahan perilaku kunci yang dianggap esensial untuk menurunkan kasus COVID-19 secara efektif dan efisien. Oleh karena pesan yang terlalu banyak dikeluarkan bersifat random atau impuls dan selalu berubah akan menciptakan noise yang mengganggu penerimaan pesan dan pada akhirnya menghalangi orang untuk memahaminya. Sobat Sehat, berikutnya akan kita bahas peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas dilakukan meliputi langkah-langkah dengan memutakhirkan panduan terbaru untuk para pihak yang terlibat di dalam KRPM. Lalu melatih anggota baru atau tambahan dari tim KRPM. Menentukan pimpinan pelatihan anggota dan juru bicara di masyarakat atau komunitas yang tercantum di dalam panduan KRPM
yang disesuaikan kebutuhan. Lalu memperkuat mekanisme penguatan kapasitas tim KRPM, termasuk tenaga lapangan. Dapat dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan puskesmas. Pesan kunci yang perlu disampaikan kepada masyarakat umum di daerah provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi pada dasarnya sama dengan negara yang bersiap menghadapi kemungkinan wabah. Selain upaya pencegahan, perlu juga diinformasikan upaya pengendalian, antara lain: pertama, jika mengalami gejala demam atau lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam disertai dengan salah satu gejala gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan memiliki faktor risiko terjadinya COVID-19, segera menghubungi Fasyankes terdekat melalui layanan telepon terlebih dahulu. Kemudian informasi hotline. Masyarakat umum bisa berhubungan dengan hotline COVID-19 pada telepon 119 extension 9. Untuk petugas kesehatan melalui EOC telepon 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Kemudian melalui PHEOC dengan telepon 0877 7759 1097 atau WhatsApp 0878 0678 3906 dan kanal informasi lainnya. Misal di DKI itu DKI 112 atau telemedicine Gojek Halodoc dan Sehatpedia dan sebagainya. Ini nanti bisa dilihat di video. Baik Sobat Sehat, selanjutnya informasi rumah sakit rujukan yang menangani kasus. Kemudian berikutnya, pemerintah perlu mengeluarkan saran perjalanan atau travel advisory ketika sudah dilaporkan ada satu kasus yang teridentifikasi. Dan apabila terjadi penambahan kasus, maka perlu mempertimbangkan mengeluarkan pembatasan perjalanan atau travel warning bagi pelaku perjalanan. Sobat Sehat, demikianlah di video 115 ini kita telah membahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam respon KRPM atau komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat bagi daerah provinsi, kabupaten, kota dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi. Kita akan bertemu pada video ke-116 yang membahas tentang langkah-langkah tindakan ke dalam respon KRPM bagi daerah provinsi, kabupaten, kota dengan sebagian besar kasus penularan lokal terjadi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.